Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raifa Putri Sembayun, NIM 2019 F1A 153 dari Fakultas Hukum, Program Studi S1 Ilmu Hukum. Persyaratan menikah dengan warga negara asing di Indonesia. Dokumen wajib yang harus disiapkan WNA dan WNI sebelum nikah. 1. Akte kelahiran terbaru asli. Perkawinan yang di luar Indonesia antara dua orang warga negara Indonesia atau warga negara asing adalah sah bila mana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara. Saya ingin menceritakan sedikit tentang kasus-kasus HPI yang ada di Indonesia. Contohnya itu perkawinan campuran antara warga WNI dan warga WNA, di mana perkawinan itu dilangsungkan dan dibagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan pun listrik. 5. Formulir pernikahan dari kedutaan yang bersangkutan. 2. Fotokopi kartu tanda penduduk negara asal. 3. Fotokopi paspor. 4. Bukti tempat tinggal atau surat domisili. Bisa berupa fotokopi tagihan telepon atau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sigit Haryanto Prabowo. Kelas saya kelas 5A, Fakultas Hukum, jurusan Ilmu Hukum. NIM saya 61511A0070, dan di sini saya akan membawakan sebuah kasus yang berjudul tentang perkawinan yang ada di hukum perdata internasional. Yang pertama, pengertian perkawinan campuran didefinisikan dalam pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam undang-undang ialah perkawinan antara dua orang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Perkawinan campuran telah merambah seluruh pelosok tanah air dan kelas masyarakat. Globalisasi informasi, masyarakat, pendidikan, dan transportasi telah menggugurkan stigma bahwa kawin campur adalah perkawinan antara ekspatriat kaya dan orang Indonesia. Menurut survei online yang dilakukan Indo tahun 2002, dari 57 respondensi yang terjaring, 95,19% adalah perempuan warga negara Indonesia atau yang disebut WNI yang menikah dengan pria warga negara asing atau WNA. Angka terbesar adalah perkenalan melalui internet, kemudian bekas teman kerja atau bisnis, perkenalan saat berlibur, bekas teman sekolah, dan sahabat pena. Perkawinan campur terjadi pada tenaga kerja Indonesia dengan tenaga kerja dari negara lain. Di sisi lain, Kantor Catatan Sipil atau KCS DKI Jakarta mencatat 879 perkawinan selama tahun 2002 sampai tahun 2004, dan 94,4%-nya adalah perempuan warga negara Indonesia yang menikah dengan pria warga negara asing. Dalam kurung 129 pernikahan. Di tanah air selanjutnya, berdasarkan data Disdukcapil hingga bulan September 2017, setidaknya ada 15 warga negara Indonesia dan 15 warga negara asing di Balikpapan yang telah melakukan perkawinan campuran. Oke, mungkin. Sudah Mas. Pada pihak ini, pihak gereja tidak merasa telah melakukan pemberkatan terhadap perkawinan, dan ternyata pendeta yang telah diklaim oleh Jessica Iskandar melakukan pemberkatan itu adalah ternyata fiktif. Tidak ada daftar pendeta yang tercatat dalam Gereja Yesus Sejati. Kasus gugatan pembatalan pernikahan yang diajukan oleh Ludwig kepada Jessica tersebut adalah termasuk dalam kasus hukum perdata internasional karena terdapat unsur asing berupa faktor personal, yaitu status kewarganegaraan di mana Ludwig adalah seorang warga negara Jerman, sedangkan Jessica Iskandar adalah warga negara Indonesia. Pernikahan mereka dilakukan di Indonesia, di mana kasus ini adalah tentang perbuatan melawan hukum. Pasal
1365 KUHP Perdata. Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Yang dilakukan oleh pihak Jessica yakni berupa pembuatan akte nikah berdasarkan bukti-bukti surat palsu penyelesaian perkara. 1. Titik taut. Yang menjadi titik taut premier dalam kasus ini adalah soal kewarganegaraan, yaitu Ludwig adalah seorang warga negara Jerman, sedangkan Jessica adalah warga negara Indonesia. Yang menjadi titik taut sekunder kasus ini ialah hukum tempat dilaksanakan perbuatan melawan hukum atau lex loci delicti. Komisi dalam kurung pernikahan dianggap tidak pernah terjadi karena pembuatan akte pernikahan dibuat di Duscapil, Indonesia. Yang kedua, kualifikasi hukum, yaitu Ludwig selaku penggugat adalah warga negara Jerman dan tunduk terhadap pada hukum Jerman, sedangkan Jessica adalah warga negara Indonesia dan tunduk pada hukum Indonesia. B. Kualifikasi fakta kategori yuridis terhadap fakta yang ditemukan menjadi kasus ini masuk dalam kualifikasi perbuatan melawan hukum karena perbuatan yang dilakukan oleh Jessica yaitu berupa memalsukan bukti-bukti surat untuk pembuatan akte nikah. Yang ketiga, teori lex fori. Teori lex fori menyatakan bahwa untuk menetapkan kualifikasi haruslah dilakukan berdasarkan pengadilan yang mengadili perkara tersebut berdasarkan prinsip kewilayahan dan kedaulatan teritorial merupakan kewenangan pengadilan Indonesia dikarenakan tergugat dalam perkara tersebut tinggal di daerah wilayah hukum Indonesia. 4. Lex causa. Dalam kasus ini, seperti yang sudah diterangkan di atas, karena perbuatan hukum dilakukan di Indonesia, maka lex causa atau hukum sebenarnya yang dipakai untuk mengadili kasus ini juga menggunakan hukum Indonesia. 5. Kewenangan mengadili pengadilan yang berhak untuk pengadilan negara mengadili kasus ini adalah Pengadilan Negara Jakarta Selatan, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Indonesia, sesuai dengan lex fori. Jadi gugatan pembatalan pernikahan dan pembatalan akte yang dibuat di Dinas Dukcapil DKI Jakarta yang diajukan oleh Ludwig selaku penggugat adalah diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pengertian istilah perkawinan campuran yaitu dilihat pada pasal 57, yaitu yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Semua hak dan kewajiban suami istri baik dalam perkawinan biasa dan perkawinan campuran adalah aturan perundang-undangan yang berlaku pada pasal 30 sampai dengan pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Menurut pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku dilakukan oleh pegawai pencatatan sebagai di mana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1974 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk. Keadaan hukum perkawinan di Indonesia beragam coraknya. Bagi setiap golongan penduduk yang berlaku hukum perkawinan yang berbeda dengan golongan penduduk yang lainnya. Keadaan ini telah menimbulkan permasalahan hukum antara golongan di bidang perkawinan, yaitu peraturan hukum manakah yang akan diberlakukan terhadap perkawinan antara dua orang yang berbeda kewarganegaraan. Dengan banyak terjadinya perkawinan campur di Indonesia, sudah seharusnya perlindungan hukum dalam perkawinan campuran ini diakomodir dengan baik dalam perundang-undangan Indonesia. Pemerintah dan DPR pada akhirnya telah menyepakati bersama rancangan undang-undang tentang kewarganegaraan Republik Indonesia yang saat ini telah diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia, dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 nomor 63 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4634 serta diundangkan pada tanggal 1 Agustus 2006.
Undang-undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 yang dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ketatanegaraan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 secara substansi jauh lebih maju dan demokratis daripada Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958. Karena dalam pembentukan undang-undang tersebut telah mengakomodasi berbagai pemikiran yang mengarah pemberian perlindungan warga negaranya dengan memperhatikan kesetaraan gender, tapi yang tidak kalah penting adalah pemberian perlindungan terhadap anak-anak hasil perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing. Sehubung dengan masalah akte perkawinan dengan nomor 5/A1/2014 yang dikeluarkan oleh pihak catatan sipil Jakarta Selatan, menurut Ludwig, perkawinannya belum sah menurut agama. Ludwig tidak pernah melakukan pemberkatan perkawinan dengan Jessica Iskandar di Gereja Yesus Sejati Jakarta Pusat dengan tata cara agama Kristen. Kata Jelmas. Hukum perdata internasional adalah hukum perdata Indonesia internasional adalah oleh Prof. Goh Geok Siong dalam kurung Gautama dipergunakan istilah hukum antar tata hukum atau hatta, yaitu di mana beberapa sistem hukum bertemu dengan posisi atau kedudukan yang sama, azas equality. Cabang-cabang dari hatta internasional atau pluralisme sistem hukum yang terdiri dari hukum antar waktu atau hak dalam praktek ditemukan dalam aturan peralihan hukum. Hukum antar tempat, hak timbul karena adanya kekuasaan hukum adat. Hukum antar golongan atau HG, warisan Belanda, yaitu penggolongan beberapa sistem hukum terhadap penduduk di Indonesia. Masalah HPI timbul karena terdapat pluralisme HPI di mana setiap negara memiliki pengertian HPI masing-masing. Pertanyaannya adalah apakah HPI, hukum internasional atau hukum nasional, saling pendapat mengenai ini? Dimulai dari judul materinya. Dispute starts from the title of the topic. HPI adalah hukum nasional. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusril Fahmi, NIM 2019 F1A002. Saya yang menjadi pemateri ketiga akan membahas tentang pengaturan perkawinan campuran beda kewarganegaraan menurut hukum perdata di Indonesia. Perkawinan campuran. Perkawinan merupakan salah satu peristiwa sekaligus perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak dengan melakukan suatu perikatan, terlebih apa perkawinan tersebut merupakan perkawinan yang terdapat unsur perbedaan kewarganegaraan, maka sudah seharusnya dalam melakukan perikatan tersebut harus memperhatikan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu satu, persyaratannya adalah perkawinan campuran beda agama, beda kewarganegaraan menurut tablet 1898 menurut nomor 158. Di Indonesia tunduk kepada hukum yang berlainan menurut GHR antara orang-orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum yang berlainan dengan tidak ada pembatasan. Hukum yang berlainan adalah disebabkan karena salah satunya adalah perbedaan kewarganegaraan. Yang kedua, perkawinan campuran beda kewarganegaraan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pengertian perkawinan campuran sudah dijelaskan pada pasal 57, yaitu perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan. Yang ketiga, perbedaan campuran. Yang ketiga yaitu
Yang ketiga, perbedaan campuran beda kewarganegaraan menurut hukum perdata internasional Indonesia. Dalam hukum perdata internasional, persoalan mengenai perkawinan transnasional adalah salah satu bidang yang harus vulnerable terhadap persoalan